penonton. Kayak mau main lenong aja nih kita. Brigadir Ade Cynthia kembali lagi nih di Lapor NTMC. Bu, hari ini lagi banyak banget laporan yang masuk nih. Iya ya. Coba deh saya cek dulu ya. Waduh, bener lagi di DMIG Korlantas Polri banyak laporan kelakuan pengendara di tol. Ada apa lagi nih? Nah, yang lain udah pada kirim video belum? Kamu juga udah patuh belum sih? Oke, pertama ada laporan dari @dindah_rwt. Waduh, ini di tol kayaknya ya. Waduh, kan. Ini pada kebelet apa ya orang-orang di tol tuh kayak ngebut-ngebut kayak gini. Ada apa sih sebenarnya? Di awal emang dia berhasil sih buat nyalip, tapi kalau kayak gini gimana? Jangan seperti ini ya sahabat lantas, karena kita nggak pernah tahu di depan itu ada apa. Lihat kan truk yang jalan pelan di lajur kanan? Nah, pelanggaran ini disebut dengan line hogger ya sahabat lantas. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur penggunaan lajur kanan di jalan tol. Pasal 108 ayat 2 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa lajur kanan hanya boleh digunakan untuk mendahului kendaraan di depan atau di atas perintah petugas kepolisian. Pelanggaran terhadap aturan penggunaan lajur kanan di jalan tol dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Tolong jangan seperti ini ya sahabat lantas. Oke, kita lanjut, ada laporan dari @adelrahma ya. Kita lihat dia ngirim video apa. Oke, ini kayaknya arah ke Soekarno-Hatta. Waduh, mobil putih ini salah sih. Dia nyerobot aturan ngantri dari belakang. Ya ampun, astaga sahabat lantas, ini nih yang bikin pengendara lain makin kesel ya. Katanya Adel di jalur tol menuju Bandara Soekarno-Hatta ini paling sering nih terjadi kayak gini. Perilakunya nggak semahal dan sebagus mobilnya ya sahabat lantas. Yang lain juga pada ngantri keluar tol kok. Emang ngantri ambil wudhu apa? Sebagai pengendara, kita harus mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Ini nih salah satu aturan yang penting kalau kamu injek atau melewati marka jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, pasal yang mengatur tentang pelanggaran ini adalah pasal 287 ayat 1. Setiap orang yang memudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Maka dari itu, yuk ngantri dan bersabar ya sahabat lantas. Oke, selanjutnya kita lanjut, ada laporan dari @siskawati. Kita lihat dia ngirim video apa ya. Aduh! Astaga, ya ampun lupa sebelum belok. Lirik dulu dong, spion, ada pengendara lain atau enggak. Kalau enggak ada baru belok, jangan langsung main-main belok aja. Kalau kayak gini kan membahayakan pengendara lain dan juga merugikan orang lain. Aduh. Oke, selanjutnya ada laporan lagi dari @rezailham. Katanya lagi jalan santai, tiba-tiba ada mobil motong dari kanan ke kiri. Kita lihat video apa sih sebenarnya yang dia kirim. Oke, di jalur tol dalam kota lagi. Kita lihat ya. Oke, banyak ya hari ini ya yang melanggar di tol. Oke, dia berkendara seperti biasa. Sudah dengan jalurnya. Oke, waduh. Itu mobil putih. Ngantuk apa gimana ya? Ini nih, biasanya karena kurang perhitungan kayak gini nih. Akhirnya kena deh itu mobil sampingnya tuh bodinya. Yang disenggol mobil off-road pula. Salah lawan ini kendaraan ini udah pasti. Duh, yang kayak gini nih enaknya diapain ya sahabat lantas nih? Tapi saya rasa dia ngantuk deh. Ngantuk gak sih orang kayak gini? Aduh, bahaya banget ini lagi di tol kayak gini.
Kalau dilihat di video itu, mau kamu berbelok, berpindah jalur, atau bergerak ke samping, harus memperhatikan situasi lalu lintas yang ada di depan, di samping, dan di belakang kendaraan, serta memberikan isyarat salah satunya dengan menggunakan lampu petunjuk arah. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pasal 112 Ayat 1 dan Ayat 2. Selain itu, pada pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan juga disebutkan, setiap orang yang memudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Intip dulu ya spionnya, ada kendaraan lain atau enggak. Oke, selanjutnya ada kiriman video lagi nih dari @nendeneka. Dia bilang ternyata ada pengemudi truk berniat membantu pengendara mobil putih yang mengalami kendala pembayaran tol. Bukannya pengendara mobil putih menepi di depan untuk mengantri uang yang dipinjam, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mobil tersebut langsung tancap gas dan meninggalkan tempat tanpa memberikan uang pengganti. Oke, kita coba lihat dulu ya videonya. Oke, ini lagi di jalan tol. Kendaraan putih ini, dia nggak ada saldo e-tolnya, jadi dia ke belakang tuh. Oke, pinjam sama kendaraan belakangnya. Saya biasanya juga kayak gitu kalau saldonya lagi habis. Oke, udah di-tap, dikembalikan. Masuk mobil. Oke. Tunggu dulu dong mas, tunggu dulu ya, tunggu dulu, belum bayar toh tadi. Loh, kok nggak ada orangnya, malah tancap gas? Waduh, masa kayak gitu sih mas, itu bukan haknya loh. Tapi semoga rezeki supir truknya dilimpahkan ya, amin. Kelakuannya memang di luar nalar. Saya ingetin ya, membayar dengan e-tol milik orang lain sangat tidak disarankan karena membahayakan dan merugikan diri sendiri. Selain rugi diri sendiri, kerugian yang lain kamu rasakan seperti memberlakukan denda juga bisa terjadi karena melanggar peraturan pemerintah RI nomor 15 tahun 2005 pasal 86 tentang hak dan kewajiban pengguna tol. Dijelaskan kalau pengguna tol akan dikenai sanksi pembayaran 2 kali lipat apabila sistem tertutup. Jika tidak dapat menunjukkan bukti tanda masuk jalan tol yang benar dan yang sesuai dengan arah perjalanan pada saat membayar tol. Nah, nyusahin diri sendiri kan jadinya, niat ngebantuin malah kita yang kerepotan. Oke, selanjutnya ada laporan lagi nih dari @siskawati. Oke, ini ada di jalur tol. Ini kayaknya iring-iringan ambulans ya dari suaranya. Wajar dia pakai bahu jalan. Loh, ini ada kendaraan nih di bahu jalan nih. Kenapa nih? Dia ada di bahu jalan nih, tuh kan? Nah, kan? Udah diingetin lagi ya buat kamu saat di tol, jangan pernah ambil bahu jalan. Karena selain membahayakan kamu dan orang lain, bahu jalan digunakan untuk ambulans, tapi malah ada aja nih mobil yang tidak dalam keadaan darurat menghalangi jalan. Kalau kayak gini udah pasti kena sanksi sih karena melanggar aturan penggunaan bahu jalan tol, sahabat lantas. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 287 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang memudikan kendaraan bermotor di jalan dengan sengaja menggunakan bahu jalan untuk keperluan selain keadaan darurat dapat dikenakan sanksi berupa pidana atau denda. Pelanggaran penggunaan bahu jalan tol akan dikenai sanksi pidana dan hukuman kurungan maksimal 2 bulan atau denda hingga Rp500.000. Yuk usahakan tidak menggunakan bahu jalan jika tidak dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita lihat ya, ada video kiriman dari @ellen. Kali ini dia ngirim video apa kira-kira? Kita lihat. Oke, ini di jalur tol lagi. Ini harusnya dia kalau sebelah kanan harusnya nyalip ya. Nice. Waduh, ini safety sekali ya ini mobilnya ya, pengamanannya ya. Ini sebenarnya emang lagi lengah atau takut ya kendaraan berada di depan mobil ini.
Sebenarnya boleh-boleh aja sih, asal tidak mengganggu keamanan saat berkendara dan tidak mengubah standar mobilnya ya. Yang paling penting tidak ngebut-ngebutan dan patuh aturan lalu lintas agar tidak melukai orang lain. Sekedar mengingatkan, jika kamu punya kendaraan yang dimodifikasi, kendaraan bermotor kamu ada aturannya loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di dalam Pasal 277, setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia membuat, merakit, dan memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Sebelum dimodifikasi, kamu harus tahu aturannya dulu ya sahabat lantas agar tidak kena sanksi. Keren boleh, tapi tetap aman, oke? Selanjutnya kita lihat lagi ada video dari @lulupramita. Kita lihat nih, katanya ada pertempuran dua mobil. Kita lihat kira-kira. Oke, di jalur tol lagi. Waduh, lah, ke kanan apa ke kiri pak? Aduh, ya ampun, kalau kayak gini nggak bakalan ada yang menang dan kalah deh. Udah, ini salah keduanya ya, karena ini bisa membahayakan orang lain, apalagi di jalur dalam tol. Ya ampun, saya aja ngilu ngelihatnya. Ih, pemudi yang ugal-ugalan kayak gini nih fix banget dikenakan sanksi pidana sahabat lantas. Sesuai dengan pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap orang yang dengan sengaja memudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Enaknya dijewer aja kali ya kalau ketemu yang kayak gini. Oke, sampai kita pada video terakhir yang dikirim oleh @devina_yunisa. Kita lihat ya, dia kirim video apa sih kali ini? Di tol lagi ya sahabat lantas. Oke. Loh, kok tiba-tiba ke kanan bisnya? Terus, loh, ke kiri, ke kanan. Oh, truknya. Untung banget nih, semuanya sigap, semuanya fokus. Hampir aja nyindir truk. Sahabat lantas, tolong jangan pernah ikuti truk atau bus yang sedang melaju ya. Usahakan jaga jarak dan kurangi kecepatan. Dan misalkan kendaraan truk kayak gini, harusnya juga mengecek kondisi fisik kendaraannya sebelum memulai perjalanan. Apalagi di jalur tol, udah pasti jarak yang ditempuh cukup jauh. Jangan dicontoh ya sahabat lantas, karena batas kecepatan di jalan tol itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 21 Ayat 4. Dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Batas kecepatan di jalan tol adalah minimal 60 km per jam dan maksimal 100 km per jam. Batas kecepatan ini berlaku untuk jalan tol luar kota, sedangkan untuk jalan tol dalam kota, batas kecepatannya adalah minimal 60 km per jam dan maksimal 80 km per jam. Nah, di sini udah paham kan? Kalau lupa, kamu bisa lihat rambu-rambu di tol ya untuk reminder kamu. Terima kasih sahabat lantas sudah mengirimkan video laporannya. Silahkan kirimkan video laporanmu lainnya melalui DM Instagram @korlantaspolri.ntmc ya. Sahabat lantas, yuk mulai sadar bahwa keselamatan kamu sangatlah penting. Mau ada petugas ataupun tidak, kamu juga harus patuh terhadap peraturan lalu lintas agar tidak membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain. Saya Brigadir Ade Cynthia, sampai jumpa di Lapor NTMC selanjutnya. Bye-bye!